film itu kan gambaran realita, cuman iya. dibuat film aja karena dipendekkan durasi kehidupan itu. Ya pada outbound lah sah. Dari kehidupan dirangkum disimulasi dalam bentuk simulasi. Sebenarnya kalau orang ngerti konsep outbound itu, maka ini terjadi di perusahaan salah satu kliennya awak dhewe. Tiap tahun outbound. Pernah dicoba 2 tahun ndak outbound. Delendeng. Karyawan Ngefeknya banget ya. loh. Karena di saat outbound itu orang selalu dimotivasi dan termotivasi. Gitu loh. Jadi yo awalnya pertama dari karyawan padeng marang ngono kena provokasi dan lain-lain lembek maneh. Tapi kalau sudah outbound diingatkan lagi saat di kegiatan outbound itu cas maneh. Dicas maneh, ngecase lagi. Jadi fungsinya outbound itu bisa saya katakan lek obat itu vitamin lah. Di saat awak loyo ngombe vitamin seger mana lho kayak ngono lah. Jadi suplemen. Jadi ibaratnya outbound itu suplemen mental. Yang awalnya peduli temen nang koncone rekan kerjanya, tambah suwe karena kesibukan permasalahannya dewe-dewe akhirnya renggang. Ketemu di outbound mana terjalin lagi komunikasi. Karena di outbound itu ya makanya temanya ono teamwork, ono sinergi, terus ono leadership, banyak tema yang dilakukan tergantung dari kebutuhan perusahaan masing-masing. Mas karyawanku ini mulai sekat-sekat wis, mulai ngelompok-ngelompok, maka diberikanlah materi teamwork maneh. Lah saiki logikae lho nyambut gawe perusahaan sekat-sekat. Padahal endingnya apa? Lek perusahaan iki maju, kesejahteraan karyawan keseluruhan terjamin. Itu golongan iki tok, enggak kan? Keseluruhan mulai dari cleaning service sampai jajaran direksi itu akan merasakan kesuksesannya. Dan kesuksesan itu bisa diraih kalau terjadi kerjasama yang bagus, sinergi. Kan ngono. Enggak ada itu. Rumongso enggak bagianku yang paling penting. Lah terus lain ana bagian liyane. Contoh, bagian produksi paling penting. Dan ana bagian packing. Dan ana bagian warehouse, gudang. Sopo sing kate ngemas? Bahkan sopo sing kate nyimpen? Bahkan tukang sampah, wah kebersihan, petugas kebersihan menentukan umpama ada klien. Saya mau lihat sih perusahaannya kayak gimana. Sampah berserakan. Sampah saja enggak tertata, apalagi di dalam. Hal yang sepele saja. Mosok perusahaan gede sampah karat-karit ya apa manajemennya nah ya, apalagi di dalam cleaning service kalau klien kata kerjasama sebentar izin mau ke toileting mau passing dan lain-lain piuh perusahaan gede tapi toiletnya jorok jangan-jangan cara kerjanya di sini acak-acakan nah pengaruh juga apakah tidak berperan sangat berperan maka dalam satu perusahaan itu tidak ada bagian yang paling penting, semuanya penting. Mulai dari kebersihan, cleaning service, kebun, security dan lain-lain. Itu saling mendukung, saling menunjang keberhasilan perusahaan. Kadang kan atasnya supir, menentukan baik, janjian yo kate meeting supirnya telat ya kan karena tidak dimanusiakan ya kan akhirnya apa meeting terlambat apa yang terjadi meeting terlambat tidak jadi kerjasama Anda tidak tepat waktu siapa yang berjasa driver ya kan driver apakah bisa berhasil ya enggak lah. Sopo sing kate bayar lek perusahaane ambruk karena pimpinan ndak jelas. Ndak pecus. Jadi ya saling membutuhkan. Saling menunjang, saling mendukung. Maka dibutuhkan sinergi. Lah perusahaan outbound itu supaya ya mau karyawanku iki supaya balik asal nang tujuan semula.
baru masuk tanda tangan kontrak, siap ditempatkan di bagian mana saja, tapi lek wis karyan tetap, wah protes balik ya kan, anu pindah di bagian anu, waduh aku ndak iso lek ndek kono iku. Nah seperti itu. Akhirnya jargone snack kayak sudah tradisi. Sudah tradisi. Sudah tradisi. Makanya kalimat biasa itu adalah kalimat berbahaya untuk maju. Waduh, lapo kakak macam biasa lo ngene. Ya wis akhirnya hasilnya ya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Kalimat kompor. Iya kan? Biasa lo ngene. Oh, kok aneh-aneh. Tuntutan zaman. Perusahaan tidak ngikuti perkembangan zaman, ya akhirnya ya biasa-biasa itu wis hasilnya. Perkembangan perusahaannya ya biasa-biasa saja. Ya itu masa ada memang ironisnya, ironis. Kenapa saya bilang ironis? Karena banyak instansi maupun HRD perusahaan outbound itu tidak dilihat dari sisi situnya. Padahal outbound itu mencakup luas. Outbound itu satu adalah sarana rekreasi. Satu. Kenapa rekreasi? Karena dilakukan dengan cara bermain, menyenangkan. Rekreasi tujuannya apa sih? Kan golek seneng, refresh kan ngene. Saiki wong lek ngerti lho rekreasi ndak usah ado-ado. Nek omah karaoke samblong kare waduh bengok-bengok sak karepe wis lek ketepan tanggane ado. Iku lho bisa dikatakan sudah rekreasi, merefresh otake sing tegang mau. Kan tujuannya merefresh toh wong rekreasi itu. Refresh makanya judulnya refreshing, merefresh. Makanya pun kan ada nilai. Nah, kan ada nilai rekreasinya, guyon, bermain. Itu kan wis tunggale biyen waduh sekolah tok ae, sinau tok ae, aku mau dolen opo. Perkembangan nih, kalau dulu kan istilahnya ziarah. Ya, perkembangannya apa? Wisata religi. Ya kan? Wisata religi. Wisata religi kan apa? Begitu kalimat wisata ada di depan, maka itu mengundang minat banyak orang. Wisata, bro. Saiki lek ngomong ziarah, kan dapatnya religinya. Apakah semua orang itu religius? Enggak kan? Nah, untuk menarik orang-orang agar mau untuk menjadi orang yang religius, maka muncullah kalimat wisata religi. Karena apa? Lek mari ziarah, belanja. Rekreasinya di situ. Berarti kan judulnya kan wisata plus dalam tanda kutip loh, Pak. Plus religi. Ya, uteke loh. Wisata plus itu. Banyak makna itu. Banyak makna. Kemudian selain outbound itu sebagai sarana rekreasi, outbound itu adalah sarana edukasi, outbound itu adalah sarana motivasi, ya kan, seperti itu. Kenapa step-stepnya? Ada fun outbound, ada real outbound. Fun, ya fun. Itu acara memang untuk rekreasi, acara gathering. Itu konsepnya fun memang. Jadi sekali 17-an ngono iki settingane. Wis seneng tok wis. Kemudian ada fun outbound. Nah, lek fun outbound itu sudah 50%. 50%-nya fun, 50%-nya sudah mulai pakai pola pikir. Ada motivasi, ada refleksi dan lain-lain. Nah, real outbound itu sudah step atasnya lagi, self confident, membangun kepercayaan diri, membentuk seorang leadership. Ya, membentuk seorang leader, memunculkan leadershipnya itu sudah di real outbound. Apakah waktunya beda? Beda. Fun game itu bisa cuma 2 jam
maksimal 4 jam. Selain itu orang boring karena tidak ada value yang kita sampaikan, yang kita berikan hanya fun-nya saja. Fun outbound 50-50, waktunya 1 hari full mulai pagi sampai sore. Real outbound minimal 2 hari karena rangkaiannya itu ada siang, ada malam, ada pagi lagi. Nah, itu sudah ono embel-embel bisa lek 2 hari itu. Outbound training. Nah, itu. Tingkatannya seperti itu. Makanya aku ngomong outbound itu paket lengkap. Kalau kita ngomong outbound ya mau ada fun outbound dan ada real outbound. Fun itu agar orang gembira dulu, seneng. Kapan outbound maneh? Ya kan? Akhirnya muncullah fun outbound. Setengah-setengah sih, jadi step by step. Begitu ngerasakno, oh ternyata outbound itu ono materi ini ya. Selain seneng-seneng ono materi ini, kapan maneh? Naikkan lagi stepnya, real outbound. Nah itu wis. Teman wong masih dolen ta ya saya melenger ya. Nah, itulah. Kalau real outbound itu fun-nya sudah di awal tok ice breaking tok itu 25%, 75%-nya sudah training. Yes. Celakanya kan sekarang itu banyak permunculan provider-provider yang tidak tahu marwahnya outbound sendiri, sehingga orientasi mereka itu 100% ke finansial profit. Padahal outbound sendiri itu adalah mendidik orang menjadi manusia. Manusia kan ya duwe perasaan, duwe pikiran, duwe akal. Nah, untuk memunculkan manusia itu maka dilakukan kegiatan-kegiatan outbound itu. Sisi funnya ada, sisi motivasinya ada, sisi edukasinya ada, maka paket lengkap. Perusahaan memikirkan perkembangan SDM karyawannya, instansi yang masih ingin mengembangkan potensi karyawannya, maka dia akan menggunakan bukan rekreasi yang menuju tempat-tempat rekreasi, enggak sekarang. Kalau perusahaan yang ingin mengembangkan SDM karyawannya, maka dia mesti mengambil paket outbound. Karena Pak outbound sendiri lokasi itu nggak harus di hutan, nggak harus di pantai, nggak. Karena outbound itu bisa dilakukan di hotel bisa, karena hotel punya lahan, di tempat rekreasi bisa, dimanapun bisa. Di dalam gedung juga bisa. Bisa. Karena perusahaan sing HRD-nya memikirkan potensi atau meningkatkan SDM karyawannya, maka tidak memilih rekreasi tapi milih outbound. Karena sudah masuk paket lengkap, rekreasi ini melebu, edukasinya masuk, motivasinya masuk. Jadi ibaratnya tuku siji tapi oleh pakai. Terus dampak lagi ya, dampak. Lek rekreasi bagi sing duwe akeh seneng. Terus sing duwe ngepres. Sumpek tambah lah. Saiki nang Jogja, aku cukup bayar bisit tok. Terus ndek kono ndak tuku apa-apa. Lah Ya ngeluh. Ya kan? Rekreasi itu menyenangkan bagi yang punya duit. Yang enggak punya duit, sing pas-pasan, ya ngeluh. Nah, kenapa saya katakan outbound itu paket lengkap? Lelek di outbound duwe-duwe ndak duwe-duwe kegiatannya bareng. Acaranya sama. Lek rekreasi itu tuh gendek. Buyar dhewe-dhewe sing akeh duwike rono nang mall. Blonjo iki sing ndak duwe. Bukannya tambah seneng
apa tersiksa. Ah. Yang warung ae. Nah, akhirnya cukup tuku kopi. Ambil delok koncone nenteng Atau oleh-oleh. kene kono cuma tuku kopi. bertebal Terakhir ngomong ya apa? Aduh, atas itu kopi cek adoe ya. Urung ngono wis kekno duwike ae. Aku iso kulaan kopi. Iso tak ombe, tak gawe tuku beras, gawe mangan sak omah ngono. memperlebar kesenjangan. Tapi kalau di kegiatan open maka mereka dapat banyak. Bersama. Terutama kebersamaannya itu. Kesetaraan. Itu dampak paling awal dirasakan orang yang pernah mengikuti kegiatan open. Ya kebersamaan itu mau. Kesetaraan. Kalau ini Makanya ada beberapa travel kenapa menggunakan TL-nya menggunakan orang-orang outbound. Kenapa? Travel sing jeli ya. Itu seperti satu. Kalau tim outbound yang handle TL-an paling tidak di base. Wong ini tidak menang. Ada aktivitas yang dilakukan di base. Sehingga orang itu tidak jenuh dalam perjalanan. Nggak monoton. Nah, kemudian begitu nyampe lokasi, tidak mungkin langsung dilepas lah. Ice breaking dulu, ya kan? Masih ada. Sing awale ndak omong-omongan, ndak saling kenal. Dengan adanya ice breaking, mereka sudah saling kenal, saling memahami. Sehingga apa? Oh, Ardin ndak duwe duit, kate marung. Ayo Din, ayo melu aku. Nanti ngopi. Ndak duit pas-pasan, ayo aku sing bayar. Dampaknya seperti itu. Nah, ndak ana acara ngono nih. Begitu tutup lokasi, ya wis duwe wake yo. Blonjo-blonjo warung dan lain-lain. Sing dadi duit, ya di warung kopi nuntep ae. nyanyi. Marang ngono mulai sing ditakoni nang anae. Ya, rekreasi ndi oleh-oleh. Rekreasi. Oleh-oleh kesel. Ini. Akhirnya apa? Rekreasi menyesatkan. Malah suatu saat Pak, Petaka jadi nih. pernah untuk makan malam itu makan siang, makan pagi makan pagi itu ketinggalan ada di bis sebelah. Iya.